Pak Prabowo, kenapa PIK 2 masih jalan? Spontan saat itu Pak Prabowo, loh kok masih jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam diam ada sesuatu yang sedang bergerak di balik kekuasaan. Sebuah pernyataan keras dari Bung Said Didu, bukan sekedar kritik biasa, tapi tudingan tentang pertarungan faksi, pengaruh tersembunyi dan potensi konflik di lingkaran elit. Nama-nama besar ikut terseret, dari Prabowo Subianto yang disebut berada di tengah tekanan, hingga bayang-bayang pengaruh Joko Widodo dan jaringan yang kerap disebut geng Solo. Belum lagi tokoh seperti Yusuf Kala yang disebut ikut menjadi sasaran dalam dinamika ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini sekedar perbedaan pandangan atau tanda awal dari retakan serius di dalam kekuasaan? Simak dulu cuplikan pernyataan langsung dari Bung Said Didu berikut ini. Silakan menyaksikan. Pak Prabowo, kenapa PIK 2 masih jalan? Spontan saat itu Pak Prabowo, loh kok masih jalan? Yang perlu diwaspadai sekarang adalah siapa tahu sudah ada faksi yang memang geng Solo oligarki Parcok ingin melemahkan Prabowo. Ya. Nah, kenapa dia harus dilemahkan begini? Pak Prabowo belum pernah menyambut perkataan dukungan Jokowi dan geng Solo bahwa 2029 Gibran, Prabowo Gibran. Prabowo belum pernah menyatakan yes or no. Tidak pernah ada geng Makassar. Tapi orang lurus dari Makassar banyak. Tapi orang bengkok juga lebih banyak. Dia nggak tahu itu namanya. Sekitar Jokowi itu yang membela jasa palsu itu sebagian besar orang Makassar. PSI muncul, Jokowi muncul. Jokowi itu istilah saya adalah orang-orang dalam pemerintahan yang masih Jokowi. Kemudian Termul muncul, semua muncul. Nah, jadi sangat susah dibantah bahwa di belakang ini adalah geng Solo oligarki Parcok. Karena itu butuh dana lagi untuk menggerakkan, dan itu bergerak serentak untuk menghantam JK. Bayangkan, jadi itu bukan substansi ke JK, itu pribadi. Karena 4 hal yang diserang ke JK. 1, tentang potongan video. Kedua, tentang menyatakan ingin merancang chaos. Ini tafsiran Idrus yang terlalu berat. Ini offside betul. Padahal yang menyatakan itu saya, setelah saya dapat presentasi dari Pak JK, dan saya menafsirkan kalau ini terjadi dan Prabowo tidak mengambil tindakan, bisa terjadi 98, 2008, 2018 itu bisa terjadi karena di dalam. Ini bisa chaos. Itu pernyataan saya, bukan JK. Yang ketiga adalah pernyataan JK tentang bahwa peran untuk menaikkan Jokowi. Itu kan hanya membantah ini Termul bahwa tidak ada kata terima kasih Pak JK terhadap Jokowi. JK hanya menjelaskan Jokowi itu tidak pernah mengusulkan saya jadi cawapres. Yang meminta tuh Megawati. Ya. Nah, itu kan. Nah, jadi hanya menyatakan beliau. Nah, kalau saya punya peran pada saat mengusulkan itu. Nah, yang terakhir kredit banknya. Iya, betul. Itu kan sudah masuk pribadi betul dan itu melanggar undang-undang. Jadi bukan serangan terhadap substansi aja. Nah, kalau udah seperti ini, maka kesimpulan saya JK diserang karena meminta Jokowi menunjukkan jasa. Partai yang dikendalikan Jokowi itu bukan PSI sebenarnya. Yang paling dikendalikan itu Golkar. Partai kita. Salah satu cara untuk melemahkan Prabowo adalah bikin bentrok terus antara pendukung dia dan pendukung bangsa dan negara. Itu kan cara Jokowi bekerja dari dulu. Bisa pecah belah bangsa ini. Nah, proyek pecah belah ini dilakukan sudah tingkat elit, sangat elit. JK dengan Prabowo yang dibikin. Dan saya dengar juga di tempat lain tokoh-tokoh seperti JK juga dipecah belah seperti itu. Dia melakukan penggalangan dari bawah. Dia nggak berani nyentuh Bu Mega. Akhirnya apa disampaikan ke Bu Mega oke-oke saja diterjemahkan lain yang di bawah. Jadi menurut saya PDIP ini tidak bisa kalau Golkar disentuhnya lewat Bahlil, kalau sepertinya lingkaran pertama, lingkaran kedua yang digarap, nggak berani menggarap. Geng SOP ini tidak berani menggarap Megawati.
Baik, pernyataan itu jelas bukan pernyataan ringan, saudara-saudara. Apa yang disampaikan Bung Said Didu membuka satu gambaran bahwa dinamika politik hari ini mungkin jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Bukan sekedar soal kebijakan, bukan hanya soal reshuffle, tapi soal siapa mengendalikan arah kekuasaan dan siapa yang sebenarnya sedang bertarung di dalamnya. Di satu sisi kita melihat langkah-langkah Prabowo Subianto yang mencoba menyeimbangkan kekuatan. Di sisi lain muncul dugaan kuat tentang masih adanya pengaruh jaringan lama yang dikaitkan dengan Joko Widodo, termasuk relasi dengan partai-partai seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Lalu, di mana posisi tokoh seperti Yusuf Kala dalam pusaran ini? Apakah benar sedang terjadi benturan kepentingan di level tertinggi? Atau ini hanya persepsi yang dibentuk oleh sudut pandang tertentu? Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita bedah satu persatu secara tajam, kritis, dan tanpa basa-basi. Saudara-saudara, jika kita tarik benang merah dari pernyataan Bung Said Didu, maka terlihat satu pola besar. Ini bukan sekedar kritik, tapi dugaan adanya pertarungan kekuasaan yang terstruktur. Said Didu menyebut satu kekuatan yang ia istilahkan sebagai geng Solo, ya. Kemudian dikaitkan dengan lingkaran Joko Widodo. Ya, tidak hanya geng Solo ya yang beliau sebutkan, ada juga parcok dan ada juga oligarki. Narasinya tegas, pengaruh itu tidak benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Dan jika itu benar, maka yang terjadi hari ini bukan transisi kekuasaan yang bersih, melainkan pergeseran kendali yang masih menyisakan tarik-menarik kepentingan. Di tengah situasi ini, posisi Prabowo Subianto menjadi sangat krusial. Said Didu menggambarkan Prabowo seperti berada di titik tengah, diapit oleh dua kekuatan besar, dipaksa menyeimbangkan, namun dalam waktu yang sama berpotensi ditekan dari dalam. Bukan tekanan terbuka, tapi lewat narasi, isu, dan konflik yang dibentuk secara perlahan. Dan disinilah kita mulai melihat pola yang lebih konkret. Contohnya, apa yang terjadi pada Bung Yusuf Kala, ya, Pak Yusuf Kala. Menurut Said Didu, serangan terhadap JK tidak menyasar substansi, tidak fokus pada kebijakan, tidak pada gagasan, tapi justru pada potongan video, tafsir pernyataan, hingga isu personal. Ya, kredit banknya Pak JK luar biasa. Artinya apa? Yang diserang adalah persepsi publik. Dan ketika serangan terhadap persepsi dilakukan secara serentak, maka itu bukan lagi kritik biasa, saudara-saudara. Itu sudah masuk ke wilayah pembentukan opini yang terorganisir. Said Didu bahkan menyebut adanya pergerakan yang simultan, seolah ada pusat kendali yang mengatur ritme serangan. Jika ini benar, maka kita sedang melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar dinamika politik harian. Kita sedang melihat perang pengaruh di dalam kekuasaan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kekuatan politik lainnya? Di sini ada Partai Golkar ya dan PDI Perjuangan muncul dalam peta yang berbeda. Golkar disebut sebagai salah satu titik yang bisa dipengaruhi melalui figur internal, yaitu Bahlil. Sementara PDIP justru digambarkan berbeda. Menurut Said Didu, pendekatan terhadap PDI Perjuangan tidak dilakukan secara frontal ya, tidak frontal langsung menyasar pucuk pimpinan, yaitu Bu Megawati. Artinya sosok seperti Bu Megawati Soekarno Putri masih berada di posisi yang relatif sulit disentuh oleh manuver langsung Jokowi. Pendekatannya lebih halus, lebih tidak terlihat melalui lapisan bawah dan tafsir politik. Hal ini menunjukkan satu hal penting, saudara-saudara. Strategi yang digunakan tidak tunggal, tapi disesuaikan dengan kekuatan yang dihadapi. Ya, kalau untuk PDIP, dia mainnya itu di lapisan bawah, oke ya. Dan di titik ini kita sampai pada kesimpulan paling tajam dari narasi Bung Said Didu. Cara paling efektif untuk melemahkan kekuasaan adalah bukan dari luar, tapi dari dalam. Dengan cara apa? Membenturkan elit, memecah pendukung,
menciptakan konflik yang terlihat alami padahal terstruktur ya. Sebuah pola klasik dalam politik kekuasaan ya, divide and control atau strategi pecah belah. Jika semua ini kita rangkai, maka pertanyaan besarnya bukan lagi sekedar siapa menyerang siapa, tapi siapa yang benar-benar mengendalikan arah kekuasaan hari ini. Apakah kendali sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto? Atau masih ada bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo yang terus bermain di belakang layar? Dan jika benar ada pertarungan di dalam, maka yang kita lihat di permukaan hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari konflik yang jauh lebih besar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jadi kalau semua ini kita rangkai, kita sampai pada satu titik yang agak ironis. Di negeri yang katanya penuh demokrasi terbuka, justru yang paling ramai bukan debat gagasan, tapi perang tafsir, potongan video, dan isu yang kadang lebih cepat viral daripada kebenaran. Lucu tidak? Yang serius kalah sama yang sensasional, yang substansi kalah sama yang dramatis. Dan di tengah semua itu, Prabowo Subianto berada di satu posisi yang kalau diibaratkan bukan lagi main catur, tapi main catur yang papan dan bidaknya bisa bergerak sendiri. Sementara itu, bayang-bayang pengaruh lama yang dikaitkan dengan Joko Widodo masih terus disebut-sebut, entah sebagai realita atau sekedar persepsi yang terus dipelihara. Tokoh seperti Yusuf Kala ikut terseret dalam pusaran, dan kekuatan politik seperti Partai Golkar serta PDI Perjuangan disebut berada dalam orbit permainan yang berbeda-beda. Bahkan sosok seperti Megawati Soekarno Putri digambarkan tidak disentuh langsung. Artinya, di politik ini bukan cuma siapa yang kuat, tapi siapa yang tahu cara bermain tanpa terlihat bermain. Mantap. Dan kita sebagai penonton yang tiap hari disuguhi episode baru dengan judul berbeda-beda, tapi plotnya ya itu-itu juga. Ada konflik, ada drama, ada twist. Kadang tinggal nunggu saja ya, siapa yang jadi villain minggu ini alias penjahatnya siapa. Tapi di balik semua satir ini ada satu hal serius yang tidak boleh kita abaikan. Kalau benar yang dipertarungkan adalah kendali kekuasaan, maka dampaknya bukan hanya ke elit, tapi ke kita semua masyarakat, rakyat jelata. Jadi pertanyaan sekarang sederhana, apakah kita sedang menyaksikan proses demokrasi yang sehat? Atau justru sebuah pertarungan senyap yang hanya terlihat seperti demokrasi? Orasi kritis tidak akan berhenti di sini, karena di balik setiap pernyataan selalu ada makna yang perlu dibedah, dan di balik setiap kekuasaan selalu ada cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Saya pamit, dan ingat, di politik yang terlihat belum tentu yang sebenarnya terjadi. Tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.